Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kitab Bulughul Maram, masih di dalam kitabus shalah, yaitu kitab tentang sholat. Bab yang pertama yaitu babul mawaqit, bab tentang waktu-waktu sholat, hadis yang ke 134. Pada hari ini kita membahas separuh dari hadis ke 134 ini, karena kalau kita bahas semuanya akan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, la sholata ba'da subhi, tidak ada sholat setelah sholat subuh, hatta tatlu asyamsu, hingga terbitnya matahari, wala sholata ba'dal asri, dan tidak ada sholat setelah sholat asar, hatta taghibas syamsu, hingga terbenamnya matahari. Muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Walafdu Muslim, dan lafadz menurut Imam Muslim, la sholata ba'da sholatil fajri, tidak ada sholat setelah sholat fajri. Fajri itu fajar. Sholat fajar itu adalah nama lain dari sholat subuh. Jadi sholat subuh itu sholat fajar. Bisa dipahami maksudnya? Ya. Kita lanjutkan ke syarahnya. Yang pertama, tidak boleh melakukan sholat pada waktu yang terlarang kecuali kalau memiliki sebab. Jadi waktu terlarang dalam sholat itu pertama setelah mengerjakan sholat subuh sampai terbitnya matahari. Kemudian yang kedua setelah mengerjakan sholat asar sampai terbenamnya matahari atau sampai masuknya waktu maghrib. Inilah yang jadi pendapat Imam Syafi'i, salah satu pendapat dari Imam Ahmad, dipilih pula oleh sebagian ulama Hambali, serta menjadi pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Maksudnya memiliki sebab itu ada sholat-sholat yang memang dikerjakan karena sebab-sebab tertentu. Misalkan sholat tahiyatul masjid, ketika memasuki masjid sebelum masuk waktu sholat maghrib, berarti itu kan masih di dalam kondisi waktu asar, dan orang tersebut sudah mengerjakan sholat asar, maka boleh mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Tapi di lain itu tidak boleh. Atau misalkan sholat sunnah wudhu, ngambil wudhunya ketika mau sholat maghrib, belum masuk waktu maghrib, asarnya sudah dikerjakan sholatnya, tapi masuk waktunya waktu asar, maka boleh sholat sunnah wudhu. Itu sebab-sebab khusus. Tapi kalau ba'diyatul asar itu tidak ada, ba'diyah subuh juga tidak ada. Atau mungkin jamak qashar, misalkan jamak takhir, habis sholat asar mengerjakan sholat zuhur karena dalam keadaan safar atau dalam perjalanan, itu namanya sebab-sebab khusus. Tapi kalau tidak ada sebab-sebab tersebut, maka tidak perlu, bahkan tidak boleh mengerjakan sholat apapun setelah subuh dan asar ketika masih di waktu subuh dan di waktu asar. Yang kedua, ada beberapa sholat yang boleh dilakukan pada waktu terlarang. Nah, ini penjelasannya yang barusan saya jelaskan. Setelah sholat subuh dan setelah sholat asar, yaitu pertama, sholat fardu yang luput. Maksudnya luput itu bisa jadi terlupa, atau bisa jadi kamu sholat. Saya ini pernah terjadi waktu saya masih mondok dulu, sholat mulai dari duhur, asar, maghrib, isya, ya. Nah ternyata pada waktu isya saya menggunakan sarung yang sama. Pada waktu isya saya baru sadar sarung saya ini ada lubangnya. Nah ini kan kalau batas aurat laki-laki kan dari pusar sampai lutut. Nah ketika ada lubang di paha, berarti kalau gitu sholatnya tidak sah. Nah maka pada waktu itu saya mengqadha sholat, saya jamak dari duhur sampai isya saya kerjakan pada waktu
Isya. Nah kalau misalkan itu terjadi pada waktu asar, setelah sholat asar kok sadar, oh ternyata sarung yang saya pakai dari sholat subuh tadi kok bolong, maka subuh dan duhurnya boleh dikerjakan ba'da asar. Itu namanya di qadha dan dijamak, dikumpulkan pada satu waktu. Dan dianjurkan, sebagian ulama menganjurkan untuk menyegerakan mengganti sholat yang luput. Itu namanya luput, dikerjakan tapi luput, syaratnya tidak terpenuhi. Yang kedua, sholat yang diulang. Seperti ada yang sudah sholat subuh di masjidnya, lalu ia masuk masjid lainnya yang sedang berjamaah subuh, maka ia mengulangi sholat bersama mereka. Maksudnya gini, zuhdi sholat subuh di masjid, di musolanya sendiri, ya kan? Nah namanya musola, kadang-kadang lambatnya minta ampun, kalau kadang cepetnya minta ampun. Kadang habis adzan tet langsung sholat, rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu, kan lekas itu kan. Habis selesai sholat, salam, zuhdi langsung pergi ke masjid besar. Kenapa? Karena di masjid jami ada kajian. Kebetulan mungkin ada ustadz-ustadz yang terkenal datang kepingin ikut kajian ustadz atau kiai tersebut. Nah berangkat zuhdi. Ketika nyampe, kan kalau masjid jami biasanya kan puji-pujiannya lebih panjang atau bacaan sholatnya lebih lama, ayat-ayatnya lebih panjang. Maka di situ dia boleh untuk mengerjakan sholat subuh kembali, gitu. Jadi sholat subuh dia mendapatkan 2 pahala jamaah, tapi dia tetap mendapatkan 1 pahala subuh. Jadi subuhnya tetap pahalanya 1, tapi jamaahnya dapat 2 pahala jamaah. Nah tapi kalau yang sudah-sudah, saya yakin kalau zuhdi kejadian seperti itu, begitu nyampe di masjid jami kok belum sholat, pasti duduk di teras ngerokok dia. Nggak mungkin masuk ikut sholat gitu. Tapi kalau misalkan ikut sholat lagi, nggak apa-apa, boleh gitu. Ya. Ini saya juga pernah terjadi waktu itu di daerah Kayung Utara, di Kalimantan Barat. Saya waktu duhur itu saya jamak, duhur asar, saya jamak qashar. Nah, kebetulan pengajiannya ba'da asar. Nah, ketika sampai di lokasi pengajian, waktu itu tasyakuran masjid, begitu sampai di lokasi pengajian, saya diminta untuk ngimami sholat asar. Nah, maka itu saya kerjakan lagi, saya sholat asar, walaupun tadi sudah dijamak qashar waktu duhur. Gitu. Kenapa? Karena ingin dapat keutamaan pahala jamaahnya itu tadi. Yang ketiga, mengerjakan sholat sunnah ba'diyah zuhur. Jika ia mengerjakan sholat zuhur dan asar secara jamak takdim, maka sholat ba'diyah zuhur dilakukan setelah asar yang dijamak. Kan ya toh? Kalau jamak takdim, zuhur dulu atau asar dulu? Zuhur dulu. Habis zuhur baru mengerjakan asar. Nah setelahnya sholat asar ini dia mau sholat sunnah ba'diyah zuhur, itu boleh. Kenapa? Karena satu masih di waktu zuhur, walaupun sudah sholat asar. Sholat asar ini kan yang tidak boleh kan ba'da sholat asar. Selanjutnya yang keempat, sholat sunnah 2 rakaat ba'da tawaf. Jadi kalian ketika tawaf, habis sholat asar tawaf, selesai tawaf boleh sholat sunnah 2 rakaat. Yang kelima, sholat sunnah wudhu. Yang keenam, sholat sunnah tahiyatul masjid yang tadi saya jelaskan. Yang ketujuh, sholat istikharah. Misalkan zuhdi ketika ba'da sholat asar sama orang tuanya ditekan suruh milih, ayo calon istrinya mau pilih yang mana, Wiwin atau Wiwit misalkan, kan 2 kan. Istikharah dia gitu. Ini viral ini istikharah dia. Nah walaupun sudah sholat asar, dia boleh istikharah dalam kondisi mendesak. Seperti jodoh itu mendesak apa tidak? Kalau sudah harus milih kan mendesak namanya kan. Nah itu boleh ba'da asar ya. Artinya larangan sholat sunnah yang dimaksud dalam hadis tidak berlaku pada sholat fardu dan sholat sunnah yang memiliki sebab. Yang tidak boleh itu yang tidak ada sebabnya. Yang ketiga, hikmah larangan sholat sunnah ketika matahari terbit dan tenggelam, karena ketika itu muncul 2 tanduk setan. Orang musyrik ada yang melakukan ibadah pada waktu tersebut. Dari sini orang muslim dilarang mengikuti kebiasaan orang musyrik, yaitu dilarang tasyabbuh, dan hal ini juga untuk mencegah umat Islam dari kesyirikan. Jadi itu alasannya kenapa kok dilarang sholat ketika
terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari. Karena itu kebiasaan orang musyrik, salah satu orang musyrik menyembah Tuhan mereka. Nah, maka kita jangan sampai tasyabuh atau menyerupai perbuatan orang-orang musyrik. Yang keempat, misalnya ada yang luput sholat asar, maka ia boleh mengerjakan sholat sunnah qobliyah asar lalu mengerjakan sholat fardunya, karena larangan dalam hadis terkait dengan sholatnya, bukan terkait dengan waktunya. Jadi yang tidak boleh itu sudah sholat asar, kamu tidak boleh mengerjakan sholat sunnah yang lainnya sampai masuknya maghrib. Tapi kalau misalkan kamu sholat asarnya sekarang, maghrib jam berapa? Jam 5.30. Misalkan Zuhdi sholat asarnya ngambil jam 5.15, kan kurang 15 menit itu. Jadi aliran sarif, mare asar maghrib ya. Nah, itu jam 5:10 dia boleh sholat sunnah qobliyah. Karena hadis ini yang dimaksud bukan waktunya secara keseluruhan, tapi yang dimaksud itu tidak boleh mengerjakan sholat sunnah setelah sholat wajibnya. Paham ya? Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat, selamat dunia akhirat, mendapatkan rezeki yang barokah dan melimpah, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.